Saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari kita sama-sama membuka Alkitab kita di dalam 1 Korintus pasal yang ketiga ayat 1 sampai 3. 1 Korintus pasal yang ketiga ayat 1 sampai ayat yang ketiga. Demikian firman Tuhan. Dan aku, saudara-saudara, pada waktu itu tidak dapat berbicara dengan kamu seperti dengan manusia rohani, tetapi hanya dengan manusia duniawi yang belum dewasa dalam Kristus. Susulah yang kuberikan kepadamu, bukanlah makanan keras, sebab kamu belum dapat menerimanya, dan sekarang pun kamu belum dapat menerimanya, karena kamu masih manusia duniawi. Sebab jika di antara kamu ada iri hati dan perselisihan, bukankah hal itu menunjukkan bahwa kamu manusia duniawi dan bahwa kamu hidup secara manusiawi? Saudaraku, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kitab Korintus adalah salah satu kitab yang ditulis oleh Rasul Paulus. Dari 3 ayat yang kita baca tadi, kita dapat melihat bagaimana sepertinya keluh kesah yang Rasul Paulus ungkapkan kepada jemaat di kota Korintus. Jemaat di kota Korintus, jemaat yang berpendidikan, jemaat yang mempunyai kemampuan akademik yang cukup saat itu, mahir dalam berkata-kata hikmat, tetapi dalam kerohanian mereka masih kekanak-kanakan, bayi rohani. Istilah di ayat yang pertama dan ayat yang ketiga, di dalam 1 Korintus pasal yang ketiga, mereka masih manusia duniawi. Inilah keluh kesah Rasul Paulus mengenai jemaat kota Korintus saat itu. Dan ironisnya, saat ini banyak orang Kristen statusnya manusia rohani, tetapi dalam kehidupannya tidak berbeda dengan dunia. Sehingga apa yang Tuhan inginkan bagi setiap kita untuk berdampak karena manusia rohani kita tidak beda dengan manusia duniawi, bagaimana orang Kristen akan berdampak bagi dunia ini? Saudaraku, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kondisi di kota Korintus ada 2 model manusia yang Rasul Paulus catat di ayat 1 dan ayat yang ketiga. Di sana dikatakan, aku tidak dapat berbicara dengan kamu seperti manusia rohani, tetapi hanya dengan manusia duniawi. Ada 2 model manusia saat itu yang menjadi sorotan Rasul Paulus. Manusia rohani, manusia duniawi. Saudara, kalau kita mau jujur dengan pribadi kita termasuk model yang mana? Jawaban ada pada pribadi lepas pribadi, saudara dan saya. Tetapi yang Tuhan rindukan, yang Tuhan harapkan, saudara dan saya menjadi manusia rohani. Ini kerinduan Tuhan. Manusia rohani, manusia yang berjalan bersama Roh Allah. Manusia yang hidupnya dipenuhi oleh Roh Kudus. Saudaraku, siang hari ini, dari 3 ayat yang kita telah baca, saya mengambil satu tema untuk kita renungkan bagi setiap kita yang mendengarkan ibadah kali ini. Temanya adalah menjadi manusia rohani. Sekali lagi, menjadi manusia rohani. Saudaraku, manusia rohani adalah manusia yang telah mengalami pencerahan spiritual yang dikerjakan oleh kuasa Roh Kudus. Kekristenannya tidak terikat lagi oleh ritual-ritual agamawi.
kehidupannya tidak terikat oleh keinginan daging. Manusia rohani terus belajar mengenal Kristus dalam kehidupannya. Dan pengenalannya kepada Kristus sebagai manusia rohani tidak hanya sebatas pengenalan kognitif, tetapi kepada keintiman, kontemplatif, dan aplikatif. Inilah yang menjadi ciri dari manusia rohani. Ukuran kerohanian dari manusia rohani adalah ukuran batiniah, bukan ukuran lahiriah. Paradigma, cara pandang manusia rohani adalah cara pandang batiniah. Kacamata rohaninya adalah melihat yang tidak kelihatan, bukan kepada yang kelihatan. Orientasinya kepada kekekalan, bukan kepada kekinian. Kekekalan itu bukan hanya berbicara matinya raga, tapi kekekalan ketika kita mengizinkan Tuhan lahir dalam kehidupan setiap kita. Saya gambarkan manusia rohani itu ibarat cabang baru yang melekat kepada pohon anggur, yang tidak hanya subur, tapi juga benar. Jadi kalau kita menjadi manusia rohani, kita diibaratkan seperti cabang yang melekat kepada pohon anggur, pohon yang bukan hanya subur, tetapi pohon juga yang benar. Dan kalau kita melekat kepada pohon yang subur, pohon yang benar, maka kita akan menghasilkan buah yang lebat dan buah yang sehat. Saudara, menjadi manusia rohani, itulah kerinduan Tuhan. Dari 3 ayat yang kita telah baca, apa sih yang menjadi tanda seseorang menjadi manusia rohani? Yang pertama, kita perhatikan ayat 1 dan ayat yang ketiga. Saya kembali bacakan buat saudara. Ayat yang pertama, 1 Korintus pasal yang ketiga, di sana dikatakan, dan aku saudara-saudara pada waktu itu tidak dapat berbicara dengan kamu seperti dengan manusia rohani, tetapi hanya dengan manusia duniawi yang belum dewasa dalam Kristus. Di ayat 1 ada istilah manusia duniawi. Jadi, menjadi manusia rohani, yang pertama, kita tidak lagi hidup sebagai manusia duniawi. Nah, apa yang dimaksud manusia duniawi di ayat yang pertama? Kalau kita mempelajari dari teks asli Perjanjian Baru dalam bahasa Yunani, manusia duniawi di sana memakai satu istilah sarkinos. Dalam bahasa Yunani berasal dari kata sark. Sark itu daging. Menjadi manusia duniawi adalah manusia yang terikat oleh keinginan daging. Hidup didominasi oleh tabiat kedagingan. Ukurannya adalah menyenangkan diri sendiri. Fokus hidupnya kepada pribadinya. Saudaraku, menjadi manusia rohani tidak hidup sebagai manusia duniawi. Manusia duniawi terikat keinginan daging. Tetapi menjadi manusia rohani terikat keinginan roh. Alkitab katakan, sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh. Dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging. Karena keduanya bertentangan. Menjadi manusia rohani tidak lagi hidup sebagai manusia duniawi. Tidak lagi terikat oleh keinginan daging. Saudaraku, manusia yang terikat keinginan daging, kecenderungannya mementingkan lahiriah, jasmani, penampilan luar. Jadi seringkali orang yang hanya mementingkan keinginan daging, yang dirubah hanya penampilan jasmani saja. Tapi ketika kita menjadi manusia rohani, Tuhan menginginkan interior di dalam spiritual kita yang mengalami perubahan. Jadi di ayat 1, menjadi manusia rohani tidak hidup sebagai manusia duniawi. Manusia duniawi terikat keinginan daging. Di ayat yang ketiga, Bapak Ibu Saudara, masih dalam 1 Korintus pasal yang ketiga yang kita baca pertama kali tadi,
Di sana dikatakan demikian, karena kamu masih manusia duniawi. Jadi 2 kali kata manusia duniawi disebutkan di ayat 1 dan ayat yang ketiga. Tetapi kalau kita mau meneliti lebih dalam, di ayat yang ketiga, dalam teks asli yang dipakai agak sedikit berbeda dengan kata yang dipakai di ayat pertama. Di ayat yang ketiga, yang dipakai di sana sarkikos. Memang sama-sama berasal dari akar kata sark. Tetapi penekanan pada sarkikos, manusia duniawi, di ayat yang ketiga, memiliki makna adalah manusia yang cenderung untuk mengutamakan hal-hal yang sementara, hal-hal yang jasmania. Saudaraku, manusia duniawi lebih mementingkan hal-hal yang sementara, bukan yang kekal, hal-hal kekinian, bukan yang akan datang, hal-hal yang kelihatan, bukan yang tidak kelihatan. Kalau saya tanya saudara, seringkali kita pun seperti ini. Menurut Bapak Ibu Saudara, harta Bapak Ibu Saudara sementara atau kekal? Jabatan Bapak Ibu Saudara sementara atau kekal? Rumah Bapak Ibu Saudara sementara atau kekal? Jawabannya jelas, semuanya sementara. Tetapi seringkali kita sebagai manusia, untuk hal-hal yang sementara, kita mati-matian mendapatkannya. Tetapi mengapa untuk hal yang kekal, seringkali kita mengabaikannya? Menjadi manusia rohani, memikirkan yang kekal lebih daripada yang kekinian. Memikirkan yang tidak kelihatan daripada yang kelihatan. Di ayat yang ketiga, jelas di sana dikatakan demikian Bapak Ibu Saudara, karena kamu masih manusia duniawi. Sebab jika di antara kamu ada iri hati dan perselisihan, bukankah hal itu menunjukkan bahwa kamu manusia duniawi? Jadi saudaraku, manusia duniawi suka iri. Iri dan suka berselisih. Itu cirinya. Apa sih itu iri hati? Bapak Ibu Saudara, iri hati ketika kita tidak bisa menerima kelebihan orang. Selalu merasa dirinya lebih hebat daripada orang lain. Orang yang iri hati adalah orang yang tidak sanggup melihat karunia yang Tuhan beri bagi orang lain. Orang yang iri hati, cerminan hati yang sempit. Inilah ciri manusia duniawi. Memiliki iri hati. Bahasa sederhananya saya katakan orang yang iri hati adalah orang yang senang lihat orang susah, susah lihat orang senang. Itu orang yang iri, ya. Orang lagi senang diberkati, orang yang iri, dia bingung mikir, kenapa dia diberkati? Tapi kalau orang lagi kena masalah, orang lagi susah, dia yang senang. Sekarang ya, baru kena nih ya. Dia yang senang, orang yang susah. Saudaraku, iri hati muncul karena sikap yang tidak menerima diri sendiri. Yang tidak bisa bersyukur, yang tidak bisa merasa puas dengan berkat yang Tuhan beri. Pak, Bu, saudaraku, berkat Tuhan itu tidak pernah tertukar. Berkat Tuhan itu tidak pernah salah alamat. Oleh karena itu, jadilah pribadi yang senantiasa bersyukur. Jangan iri dengan kesuksesan orang lain. Justru ketika ada orang yang berhasil, kita ikut senang. Ada orang yang senang, kita ikut bergembira. Tapi ketika ada orang yang mengalami pergumulan, setidaknya kita turut mendoakan. Turut mendoakan beban dia. Saudaraku, manusia duniawi, ayat 3 jelas iri hati dan perselisihan. Kalau iri itu tidak terlihat. Kalau perselisihan terlihat, saudara. Ya. Dan ketika perselisihan didiamkan, maka akan menimbulkan perpecahan. Perselisihan itu ketika eksistensi diri mulai terganggu dengan keberadaan orang lain. Jiwanya mulai gusar, jiwanya mulai panik, sehingga mulai timbul perselisihan. Nah, dalam kota Korintus, jelas ada perselisihan yang menimbulkan perpecahan. Jemaat di sana ada yang mengaku-aku. Saya jemaatnya Apolos, saya jemaatnya Petrus.
Saudaraku, ketika ada perselisihan, hendaklah kita segera menyelesaikannya. Masalah besar menjadi kecil, kecil menjadi selesai. Saudara, bukankah sebuah organisasi bisa mengalami kehancuran ketika perselisihan dibiarkan? Bukankah sebuah keluarga bisa mengalami kerusakan ketika perselisihan didiamkan? Manusia duniawi, dia lebih mengutamakan hal jasmani daripada batiniah, sehingga menimbulkan iri dan suka berselisih. Lalu di ayat yang ketiga, masih di sana dikatakan demikian Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Kembali saya baca buat Bapak Ibu Saudara. Ayat yang ketiga di sana dikatakan bahwa kamu manusia duniawi dan bahwa kamu hidup secara manusiawi. Manusia duniawi hidupnya itu secara manusiawi. Apa yang dimaksud secara manusiawi? Kalau kita belajar lebih mendalam, apa yang dimaksud secara manusiawi, istilah yang dipakai dalam teks asli adalah anthropos, anthropon. Manusia yang kecenderungan hidupnya layaknya manusia secara umum. Dalam pengertian kehidupan manusia ada dua istilah yang dipakai. Yang pertama bios, yang kedua zoe. Nah, manusia yang hidup secara manusiawi, hidupnya secara bios, tubuh dan jiwa. Tetapi zoe hidup secara tubuh, jiwa, dan roh. Kalau kita mau menjadi manusia rohani, kehidupan kita harus zoe. Izinkan roh Allah menguasai diri kita. Bukan hanya bios. Kalau saudara dengar kata bios, tidak asing kata bioskop. Saudara nonton bioskop, lihat di layar, sepertinya itu orang hidup di layar itu. Padahal, itu gambar mati yang disusun, lalu diputar dengan cepat, sehingga seolah-olah bergerak, seolah-olah hidup. Padahal gambar mati. Jadi bios itu sepertinya hidup, padahal mati. Ya, itu istilahnya zombie, Bapak Ibu Saudara. Jadi mari kita mau hidup zoe, tubuh, jiwa, dan roh kita. Jadi jelas di sini yang pertama, menjadi manusia rohani tidak hidup sebagai manusia duniawi. Manusia duniawi terikat keinginan daging. Mari kita izinkan keinginan Tuhan yang ada dalam diri kita. Manusia duniawi memikirkan yang jasmani, yang sementara. Mari kita belajar memikirkan yang tidak kelihatan lebih daripada yang kelihatan. Memikirkan kekekalan lebih daripada kekinian. Manusia lahiriah kita semakin merosot. Manusia batiniah kita dibaharui hari demi hari. Itu yang pertama, Bapak Ibu Saudaraku. Yang kedua, apa sih yang menjadi tanda menjadi manusia rohani? Di dalam 1 Korintus 3 ayat 1, kita lihat kembali. 1 Korintus 3 ayat 1 dan ayat yang kedua yang kita baca tadi. Dan aku, saudara-saudara, pada waktu itu, tidak dapat berbicara dengan kamu seperti dengan manusia rohani, tetapi hanya dengan manusia duniawi yang belum dewasa dalam Kristus. Sekali lagi, yang belum dewasa dalam Kristus. Kata belum dewasa dalam teks asli memakai kata nepios. Apa itu nepios? Nepios itu diterjemahkan bayi. Sehingga terjemahan yang lebih tepat untuk ayat 1 ini, engkau adalah bayi rohani. Oleh karena itu di ayat yang kedua, Rasul Paulus katakan, susulah yang kuberikan. Karena seorang bayi minumnya susu, bukan makanan keras. Jelas di ayat yang kedua, susulah yang kuberikan bukanlah makanan keras. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, Bapak Ibu, menjadi manusia rohani yang kedua, harus hidup di dalam kedewasaan rohani. Ketika kita merindukan kita menjadi manusia rohani, mari kita mau hidup di dalam kedewasaan rohani. Fase kehidupan manusia, saya gambarkan ada 3 tahap. Fase kehidupan manusia yang pertama, fase dependent. Fase di mana manusia tergantung.
Seorang bayi, seorang anak, sangat tergantung kepada orang tuanya. Ini yang dikatakan bayi rohani dalam istilah rohani. Semuanya tergantung. Ya kalau Bapak Ibu Saudara punya anak, di masa dependen ini, anak kita harus kita selalu ingatkan. Harus selalu kita ajarin. Jadi dalam kehidupan kerohanian, ketika saudara apa-apa masih diingatkan, masih diajarin, walaupun usia sudah dewasa, secara umur, tapi dalam kerohanian masih dependen, masih bayi rohani. Fase yang kedua adalah independen, fase mandiri. Dalam tahap kedewasaan rohani, kita bukan lagi bergantung, tapi kita belajar mandiri. Kita mulai bertanggung jawab untuk kerohanian kita. Tidak lagi bergantung kepada orang tua kita. Belajar berdiri atas kaki sendiri. Fase namanya fase independen. Tapi fase yang Tuhan inginkan bukan lagi hanya dependen, bukan independen, tapi yang Tuhan inginkan fase interdependen. Berbuah. Inilah wujud kedewasaan rohani seseorang. Saudaraku, orang yang dewasa secara rohani harusnya selaras dengan tingkat usianya. Jadi seorang yang dewasa rohani harusnya, tanda petik saya katakan, selaras dengan tingkat usianya. Bapak Ibu Saudara bisa baca dalam Lukas 2 ayat 52, di sana dikatakan demikian. Lukas 2 ayat 52, dan Yesus makin bertambah besar. Jasmaninya besar. Ya, tambah besar. Bertambah hikmatnya dan besarnya, dan makin dikasih oleh Allah dan manusia. Jadi bukan hanya bertambah secara fisik, secara tubuh, tapi juga bertambah secara jiwa dan secara roh. Saudaraku, kedewasaan rohani seseorang harusnya berbanding lurus dengan tingkat usianya. Jadi semakin bertambah usia, harusnya semakin bertambah dewasa. Yang kedua, seorang yang dewasa rohani berbanding lurus dengan pengenalan akan Allah. Jadi kalau kita semakin mengenal Tuhan, sesungguhnya kedewasaan rohani kita semakin terbentuk. Jadi orang-orang yang dekat dengan Tuhan cenderung lebih dewasa dalam kerohaniannya. Saudara, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, seorang yang dewasa dalam kerohaniannya dibuktikan dapat mengambil satu prioritas penting atas hidupnya. Jadi apa yang menjadi prioritas dalam hidupnya, itu akan dilakukannya. Itulah salah satu ciri kedewasaan rohani seseorang. Musa di dalam Ibrani 11 ayat 24 sampai 27, di sana dikatakan demikian. Karena iman, maka Musa setelah dewasa, yang Musa lakukan setelah dewasa, menolak disebut anak putri Fir'aun. Kita tahu bersama sejarah Musa diangkat menjadi anak oleh anak putri Fir'aun. Bisa dibayangkan, namanya anak putri raja. Fasilitas kerajaan pasti menjadi bagiannya. Tapi Musa setelah dewasa, bertambah usia, bertambah kerohaniannya, dia memutuskan satu hal yang penting atas hidupnya. Menolak disebut anak putri Fir'aun. Otomatis menolak fasilitas. Ayat yang ke-25 dikatakan, karena ia lebih suka menderita sengsara dengan umat Allah. Inilah prioritas Musa. Daripada aku menjadi anak putri Fir'aun, aku berdosa kepada Tuhan, lebih baik aku bersama-sama dengan orang-orang Israel yang lain, sekalipun aku harus menderita. Inilah prioritas yang diambil oleh Musa dalam kedewasaan kerohaniannya. Orang yang dewasa rohani, dia akan dapat mengambil prioritas penting atas hidupnya. Dan dia juga akan dapat mempertanggungjawabkan pengalaman rohaninya di hadapan Tuhan. Ada satu kisah ketika seorang yang matanya buta dan disembuhkan oleh Tuhan. Di dalam Yohanes 9 ayat 21, di sana dikatakan, tetapi bagaimana ia sekarang dapat melihat? Kita tidak tahu. Dan siapa yang memelekkan matanya, kita tidak tahu juga. Tanyakanlah kepadanya sendiri. Ia sudah dewasa. Yohanes 9 ayat 21. Ia dapat berkata-kata untuk dirinya sendiri.
Jadi orang-orang yang dewasa rohani mempertanggungjawabkan pengalaman rohaninya bersama Tuhan. Orang yang dewasa rohani mengatakan ya di atas ya, tidak di atas tidak. Kedewasaannya sesuai dengan apa yang dikatakannya. Apa yang dilakukannya adalah apa yang dikatakannya. Apa yang dikatakannya, apa yang dilakukannya. Inilah kedewasaan rohani. Saudaraku, siang hari ini kita bersyukur apa yang menjadi kerinduan Paulus kepada jemaat di kota Korintus, agar jemaat di kota Korintus bukan lagi menjadi manusia duniawi, tapi menjadi manusia rohani. Kerinduan Tuhan yang sama untuk saudara dan saya. Mari kita berjuang untuk menjadi manusia-manusia rohani. Tidak lagi hidup sebagai manusia duniawi. Manusia duniawi yang terikat keinginan daging. Manusia duniawi yang memikirkan hal-hal jasmani dan sementara, sehingga menimbulkan iri hati dan perselisihan. Manusia duniawi yang hidup secara kecenderungan manusiawi. Tubuh dan jiwanya saja. Tetapi kita mau hidup dalam kedewasaan rohani. Proses hidup kita bukan hanya dependen, bukan hanya independen, tapi interdependen. Kita mau berbuah bagi Tuhan. Kedewasaan rohani kita harusnya sebanding lurus dengan tingkat usia kita. Kedewasaan rohani kita berbanding lurus dengan pengenalan kita akan Tuhan. Sehingga kita dapat mengambil keputusan penting dalam hidup kita. Dan mempertanggungjawabkan pengalaman rohani kita. Doa saya, Bapak Ibu Saudara, dimanapun berada, yang mendengarkan ibadah pada siang hari ini, kita semua menjadi manusia-manusia rohani. Selamat berjuang menjadi manusia-manusia rohani.